Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Sofi yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat berbagi ilmu terkait indirect and mutual holding yang akan dipaparkan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 3. Dengan anggota yang pertama ada Alif Nurdiana Gita Suci Susanto dengan MPM 082. Lalu ada Puspita Sari dengan MPM 097. Ada Halimatus Sa'dia dengan MPM 105. Ada saya pribadi Saca Octavia Putri dengan MPM 107. Dan ada Afila Mawada dengan MPM 118. Nah, yang pertama itu kita akan membahas terkait struktur afiliasi. Jadi ada potensi kompleksitas struktur afiliasi perusahaan yang hanya dibatasi oleh imajinasi seseorang. Jadi jenis-jenis afiliasi itu umumnya bisa diidentifikasi dengan mudah. Nah, tujuan pembelajarannya itu meliputi menyiapkan laporan konsolidasi saat perusahaan induk itu mengendalikan anak perusahaan melalui kepemilikan tidak langsung dan menerapkan prosedur konsolidasi pada kepemilikan bersama. Nah, diagram yang diilustrasikan itu menunjukkan struktur kepemilikan langsung dan tidak langsung serta cara pengaruhnya terhadap keputusan investor. Nah, di sini tuh ada diagram. Yang pertama itu adalah holding langsung. Jadi yang A itu adalah anak perusahaan tunggal. Jadi maksudnya adalah induk itu punya anak perusahaan atau mengakuisisi perusahaan A sebesar 80%. Otomatis induk itu hanya punya anak perusahaannya itu hanya satu atau tunggal. Lalu yang B itu banyak anak perusahaan. Jadi induk ini itu punya berbagai macam anak perusahaan. Jadi dia mengakuisisi perusahaan A sebesar 80%, dia mengakuisisi perusahaan B sebesar 70%, dan dia mengakuisisi perusahaan C sebesar 90%. Jadi kan anak perusahaannya itu lebih dari satu. Nah, selanjutnya itu ada kepemilikan tidak langsung. Nah, yang A itu ada ayah, anak, cucu. Maksudnya gini, jadi kan induk itu dia tuh mengakuisisi perusahaan A sebesar 80%. Lalu perusahaan A itu mengakuisisi perusahaan B sebesar 70% gitu. Nah, secara tidak langsung induk ini itu juga mempunyai kepemilikan secara tidak langsung di perusahaan B. Lalu yang kedua itu ada menghubungkan alliances. Nah, jadi itu induk itu punya dua anak perusahaan A dan B. Di perusahaan A dia tuh punya kepemilikan 80%, sedangkan di perusahaan B dia punya kepemilikan 20%. Nah, gongnya adalah perusahaan A itu ternyata juga punya kepemilikan di perusahaan B sebesar 40%. Jadi secara tidak langsung induk itu punya kepemilikan di perusahaan B itu sebesar 60% gitu. Nah, selanjutnya tuh ada kepemilikan bersama. Yang pertama itu kepemilikan bersama oleh induk perusahaan. Jadi induk itu punya anak perusahaan yaitu perusahaan A. Nah, perusahaan A itu diakuisisi sebesar 80%. Nah, sedangkan perusahaan itu punya saham di perusahaan induk kita sebesar 10% gitu. Lalu yang B itu menghubungkan aliansi yang saling memiliki. Nah, induk itu punya dua anak perusahaan A dan perusahaan B. Nah, perusahaan A itu dia 80%, di perusahaan B itu kepemilikannya hanya 20%. Tapi perusahaan A dan perusahaan B itu mereka tuh saling mempunyai kepemilikan saham gitu loh. Jadi perusahaan A itu punya kepemilikan saham perusahaan B sebesar 40%, sedangkan perusahaan B itu memiliki 20% saham dari perusahaan A gitu. Jadi secara tidak langsung induk itu punya 60% saham di perusahaan B dan mempunyai 100% saham di perusahaan A. Selanjutnya yaitu holding tidak langsung mengenai struktur afiliasi yang menghubungkan. Nah, di sini ada Pet Corporation memiliki 70% saham di Sal Corporation dan 60% saham di T Corporation. Selain itu, Sal Corporation memiliki 20% saham di T. Nah, kalau digambarkan menjadi diagram afiliasi Pet Corporation dan anak perusahaan itu menjadi segitiga antara yang 70%, 60%, dan 20%. Lalu kalau dibuat tabel itu kalau datanya dirangkum itu seperti
dirangkum investasi PET dan sahamnya itu kan ada nilai wajar dan biaya itu 176.400, yang diinvestasi SAL 70% itu, lalu investasi T itu 97.200, lalu yang investasi di T sebesar 20% itu yang diperoleh tanggal 1 Januari 2013, jadi dia diperolehnya itu 1 Januari 2013, 2016, dan 2017. Kalau dia 1 Januari 2013 itu sejumlah $22.400. Nah, kalau nilai bukunya ini yang telah ditentukan tersebut, lalu goodwill-nya ini didapat dari selisih antara nilai wajar dikurangi dengan book value-nya. Kalau untuk 2013 itu dia impas, tidak ada goodwill. Terus saldo investasi 31 Desember bisa dilihat yang 176.400 itu dipindah ke bawah. Terus pendapatan investasi sebelum tahun 2018 kurang dividen. Nah, dividennya ini sebesar 7.000 sama 18.000 sama 16.000. Sehingga kalau di total itu masing-masing tahunnya itu 183.400, 115.200 sama 38.400 dolar. Lalu selanjutnya itu semisal selama tahun 2018 PET, SAL, dan TIM peroleh laba dari operasi mereka sendiri itu masing-masing $70.000, $35 serta $20.000, dan mengumumkan dividennya itu masing-masing 40, 20 sama $10.000. Laba terpisahnya itu yang $70.000 mencakup laba yang belum direalisasi sebesar 10.000 dari penjualan tanah kepada SAL selama tahun 2018. Nah, laba terpisah SAL sebesar $35.000 mencakup laba yang belum direalisasi itu $5.000 atas barang inventaris yang dijual kepada PET seharga $15.000. Laba tahun 2018 yang masih ada di dalam inventaris PET pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, itu bisa kita lihat seperti gambar tersebut. Penghasilan terpisahnya itu 70.000 itu yang punyanya PET, terus SAL itu $35.000, T itu $20.000. Nah, ini yang laba belum direalisasi itu dia di minus $10.000 sama $5.000. Nah, setelah itu dijumlah, lalu dia dialokasikan untuk pendapatannya T. 20% itu buat SAL, nah ini sebesar $4.000, terus 60%-nya PET $12.000. Sehingga kalau dialokasikan untuk pendapatannya SAL itu dia 23.800, sebesar kan itu 70%. Lalu jika dijumlah itu PET $95.800 untuk konsolidasi net income-nya. NCI share-nya itu SAL 10.200, kalau T itu $4.000. Nah, lalu selanjutnya itu metode ekuitas akuntansi untuk menghubungkan afiliasi. Sebelum mengalokasikan laba terpisah dari SAL dan T ke PET, kita harus menghilangkan laba yang belum direalisasi yang termasuk dalam laba. Seperti gambar yang sebelumnya tadi, dia akan menunjukkan alokasi pendapatan T itu 20%, SAL itu 60%, 20% untuk SAL dan 60%-nya itu untuk PET. Nah, ini alokasi harus mendahului alokasi pendapatan SAL ke PET karena pendapatan SAL mencakup pendapatan investasi sebesar $4.000 dari T. Nah, untuk menghitung investasinya T pada tahun 2018 itu kita harus membuat entry jurnalnya seperti cash pada investment ini itu sekitar 2.000.
Nah, terus investment inti pada income from fee sebesar $4.000. Perhitungannya bisa dilihat pada bawahnya. Nah, lalu akun investasi saldo pada 31 Desember 2018 memiliki saldo sebesar 40.400. Saldo 48.400. Nah, sementara untuk tanggal 31 Desembernya itu dia $38.400. Tambah pendapatan investasi sebesar $4.000 dikurangi dividen sebesar $2.000. Sehingga kita tidak mengurangi pendapatan sal dari D untuk laba yang belum direalisasi sebesar $5.000 pada item inventaris yang dijual ke PET, karena D bukan merupakan pihak dalam penjualan antar perusahaan. Laba bersih sal itu $39.000, itu mencakup laba yang belum direalisasi itu $5.000, sehingga dihilangkan saat mengalokasikan pendapatan sal yang terrealisasi pada PET dan pemegang saham pengendali sal. Lalu PET itu membuat entry selama investasinya 2018 itu bunyinya investment inti sebesar $6.000 pada cash. Terus cash pada investment inti $6.000, investment inti pada income from fee itu $12.000. Sementara untuk investment insal itu jurnalnya cash pada investment insal $14.000, terus investment insal pada income from sal itu $13.000. Perhitungannya bisa dilihat pada jurnal tersebut. Nah, ini bisa di 39.000, 70% dari 39.000 itu 27.300. Lalu dikurangi dengan 70% dari laba persediaan sal yang belum direalisasi 5.000, terus dikurangi juga 100% dari laba tanah yang belum terrealisasi sebesar $10.000, sehingga totalnya $13.800. Nah, lalu itu selanjutnya itu akun investasi hewan peliharaan pada tanggal 31 Desember 2018 itu saldonya, kalau investasi insal itu 70%, dia itu balance-nya tanggal 31 Desember 2017 itu $183.400. Terus investment inti pada 60% itu $115.200. Nah, itu ditambah dengan pendapatan investasi dari atas tadi yaitu $13.800, yang investment inti 60% itu $12.000, terus dikurangi dengan dividen. Jadi saldo laba pada 31 Desember 2018 yang sal itu $183.200, terus yang T itu $121.200. Baik, materi selanjutnya yaitu kepemilikan bersama saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan. Kepemilikan bersama terjadi ketika anak perusahaan memiliki saham di induk perusahaan. Dalam konsolidasi, saham induk yang dimiliki oleh anak tidak dianggap sebagai saham beredar dan tidak boleh dilaporkan dalam neraca konsolidasi sesuai ASC 810 1045. Contohnya, jika PAM Corporation memiliki 90% saham Sun Corporation dan Sun memiliki 10% saham PAM, maka kedua kepemilikan ini tidak dapat diakui penuh dan harus dieliminasi dalam konsolidasi. Tujuannya agar laporan tidak menunjukkan seolah-olah grup memiliki sahamnya sendiri. Nah, eliminasi ini dapat dilakukan dengan dua metode pendekatan. Yang pertama, pendekatan saham treasury, lalu yang kedua, pendekatan konvensional. Nah, pendekatan saham treasury sendiri menganggap saham induk yang dimiliki anak seperti saham treasury dan mengurangi dari ekuitas. Sedangkan pendekatan konvensional memerlukan investasi anak dengan metode ekuitas dan mengeliminasi terhadap akun ekuitas induk. Nah, meskipun keduanya diterima, hasil akhirnya tidak selalu sama.
Perbedaan dapat muncul pada laba ditahan konsolidasi dan bunga non-pengendali, sehingga pemilihan metode harus disesuaikan dan diterapkan secara konsisten. Next, yang pertama terdapat pendekatan saham treasury. Nah, di sini saya terdapat ada contoh yang dimana mengasumsikan bahwa Palm Corporation mengakuisisi 90% saham di Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2016 sehingga seharga seharga 540.000 US dollar. Saat modal saham Sun sebesar 400.000 dolar dan laba ditahannya sebesar 200.000 dolar. Sun membeli 10% saham di PAM pada tanggal 5 Januari 2016 seharga 140.000 eh, 140.000 US dollar saat modal saham PAM sebesar 1 juta US dollar dan laba ditahannya sebesar 400.000 US dollar. Neraca saldo untuk PAM dan SAN pada tanggal 31 Desember 2016 sebelum salah satu perusahaan mencatat pendapatan investasinya adalah sebagai berikut. Di mana tercatat di sini itu dalam ribuan, ada PAM dan SAN total asetnya itu sebesar 960 pada PAM, 520 pada SAN. Investasi insan 90% jadi 540. Lalu investasi in-PAM 10% jadinya 140. Dari mana angka 540 dan 140? 540 adalah 90% dari 960, sedangkan 140 adalah 10% dari 520. Nah, eh, selanjutnya ada expense including cost of goods sold pada PAM sebesar 140 dan pada SAN 100. Lalu dari 960 itu dijumlah dan dikurangi dengan 540 dan 140 yang menghasilkan total 1640 pada PAM. Sedangkan di SAN itu 520 ditambah 140 dan ditambah lagi dengan 100 menghasilkan nilai 760. Nah, itu terdapat di posisi debit. Sedangkan sekarang di posisi kredit yaitu capital stock 10 US dollar atau bisa disebut nilai pari pada PAM sebesar 1000, lalu pada SAN sebesar 400. Nah, retained earning-nya pada PAM sendiri 400, pada SAN 200. Penjualan pada PAM dan SAN itu 240 dan 160. Kemudian untuk capital stock, retained earning dan penjualan pada PAM dan SAN dijumlahkan keseluruhannya dan menghasilkan nilai 1640 pada PAM, 760 pada SAN. Selanjutnya terdapat konsolidasi pada tahun-tahun berikutnya. Laba dan dividen tahun 2017 adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat spread earning pada PAM dan SAN sebesar 120 dan 80.000. Dividennya 60.000 dan 40.000. Berdasarkan pendekatan saham treasury, Sun Corporation mencatat pendapatan dividen sebesar 6.000 dari PAM yang dimana itu dari 10% dari dividen PAM sebesar 60 dan melaporkan laba bersihnya untuk tahun 2017 berdasarkan metode biaya sebesar 86.000. PAM Corporation mencatat investasinya di Sun dengan metode ekuitas sebagai berikut. Kas pada investment in Sun sebesar 36.000. Nah, itu dicatat 36.000 dari 90% 40.000 dividen pembayaran dari Sun. Nah, lalu yang kedua itu ada investment in Sun pada income for Sun. Nah, sebesar 77.400. Lalu yang mencatat 90% Sun yang dimana 80 pendapatannya 86.000 pada tahun 2017. Income pada dividen sebesar 6.000. Nah, 6.000 sendiri ini diperoleh dari 10% dari dividen PAM yang bernilai 60.000. Selanjutnya ada pendekatan konvensional.
Berdasarkan pendekatan konvensional, kami menganggap saham induk yang dimiliki oleh entitas anak sebagai saham yang telah dihentikan secara konstruktif dan modal saham dan saldo laba yang berlaku untuk kepentingan yang dimiliki oleh entitas anak tidak muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Alokasi pendapatan bersama. Ketika kita menggunakan metode konvensional akuntansi untuk saham yang dimiliki bersama, pendapatan induk dengan dasar ekuitas tidak dapat ditentukan sampai pendapatan anak perusahaan ditentukan dengan dasar ekuitas dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan pendapatan keduanya saling terkait. Solusi untuk masalah penentuan pendapatan induk dan anak perusahaan terletak pada penggunaan beberapa prosedur matematis. Prosedur yang paling umum adalah penggunaan persamaan simultan dan substitusi. Kami menyelesaikan alokasi pendapatan kepada perusahaan afiliasi dan pemegang saham luar dalam 2 langkah. Alokasi pendapatan reksadana. Pada langkah pertama, kami menentukan penghasilan PAM dan SAN secara konsolidasi untuk tahun 2016 secara matematis sebagai berikut. P. Pendapatan PAM secara konsolidasi termasuk pendapatan bersama. S sama dengan pendapatan SAN secara konsolidasi termasuk pendapatan bersama. Kemudian, P sama dengan pendapatan terpisah PAM sebesar $100.000 ditambah $90.000 dikali S. S sama dengan pendapatan terpisah SAN sebesar $60.000 ditambah 10% dari P. Dengan substitusi, P sama dengan $100.000 ditambah 0,9 dikali 60.000 ditambah 0,1 P. P sama dengan $100.000 ditambah $54.000 ditambah 0,09 P. P sama dengan $169.231. S sama dengan $60.000 ditambah $169.231 dikali 0,1. S sama dengan $76.923. Konsolidasi di tahun-tahun berikutnya. Laba dan dividen terpisah PAM dan SAN untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut. Spread earning untuk PAM $120.000 dan untuk SAN $80.000. Dividen untuk PAM $60.000, untuk SAN $40.000. Penerapan metode akuntansi konvensional memerlukan perhitungan matematis berikut untuk PAM dan SAN untuk tahun 2017. P sama dengan pendapatan PAM secara konsolidasi termasuk pendapatan bersama. S sama dengan pendapatan SAN secara konsolidasi termasuk pendapatan bersama. Persamaan dasarnya P sama dengan $120.000 ditambah 0,9 S. S sama dengan $80.000 ditambah 0,1 P. Substitusinya P sama dengan $120.000 ditambah 0,9 dikali $80.000 ditambah 0,1 P. 0,91 P sama dengan $192.000. P sama dengan $210.000 589. S sama dengan $80.000 ditambah 0,1 dikali $210.000 589. S sama dengan $101.99. Nah, selanjutnya yaitu mengenai saham anak perusahaan yang dimiliki bersama. Jadi, saham anak perusahaan yang dimiliki bersama ini tuh merupakan kondisi ketika anak perusahaan dalam suatu grup kepemilikan saling memiliki saham satu sama lain. Nah, dalam struktur afiliasi seperti ini, saham yang dimiliki oleh induk perusahaan tidak dianggap sebagai saham beredar dan tidak dilaporkan sebagai saham beredar baik dalam laporan keuangan konsolidasi maupun dalam laporan berdasarkan metode ekuitas. Nah, ada juga pendekatan akuntansi. Ada 2 pendekatan utama, yaitu yang pertama pendekatan saham treasurer atau tidak relevan jika anak perusahaan saling memiliki saham. Yang kedua yaitu pendekatan konvensional atau digunakan dalam kasus ini. Nah, akuntansi sebelum kepemilikan bersama. Jadi, sebelum terjadinya kepemilikan silang, seluruh investasi ini tuh diasumsikan dicatat sebesar nilai wajar. Nah, saldo akun investasi PAL di set pada akhir 2017 adalah $340.000, sedangkan investasi ton di set sebesar $40.000. Nah, meskipun ton ini dapat menggunakan metode ekuitas, dicatat berdasarkan biaya karena kendali utama tetap di tangan induk yaitu PAL. Lalu akuntansi setelah kepemilikan bersama. Jadi setelah adanya hubungan kepemilikan bersama, perusahaan-perusahaan dalam
afiliasi ini mencatat pendapatan dan dividen selama tahun 2018. Nah, untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, digunakan kertas kerja konsolidasi dengan pendekatan metode ekuitas. Dalam kertas kerja ini, eliminasi dilakukan terhadap pendapatan dividen antar perusahaan, penyesuaian saldo investasi ke awal periode, dan eliminasi ekuitas timbal balik. Untuk entry-entry dalam kertas kerja konsolidasi. Jadi beberapa entry eliminasi ini tuh penting dalam kertas kerja konsolidasi. Yang pertama yaitu ada entry A, B, dan C, yaitu menghapus pendapatan dan investasi dan dividen antar perusahaan. Sedangkan entry D ini menghilangkan saldo investasi set di ton, mencatat goodwill sebesar $10.000 serta mengakui kepentingan non pengendali ton sebesar $57.000. Nah, entry A ini menghapus saldo investasi PAL dan ton di set, mencatat goodwill sebesar $25.000 dan mengakui kepentingan non-pengendali set sebesar $45.000. Meskipun terdapat dua pemegang investasi dan set PAL dan ton, eliminasi ini tuh dilakukan dalam satu entry gabungan untuk menyederhanakan proses konsolidasi.